Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan materi pada praktikum pertama tentang tegangan, arus, dan hambatan di praktikum rangkaian listrik. Sebelum kami masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu. Yang pertama ada Farhan Hanif, yang kedua ada saya sendiri, Habil Adinata sebagai ketua kelompok, yang ketiga ada Husin Al-Mahdi, yang keempat ada M. Akbar, yang kelima ada Ronaldo Meta Prawira, dan yang ketujuh ada Tasya Rafael Adatra. Untuk materi yang akan kami bawakan pada video kali ini adalah yang pertama mengenai tegangan, yang kedua mengenai arus, yang ketiga mengenai hambatan, yang keempat mengenai daya, yang kelima mengenai closed loop dan open loop, dan yang terakhir mengenai percobaan pada praktikum. Untuk materi pertama mengenai tegangan akan dibawakan oleh Ray. Kepada Ray dipersilakan. Baik, terima kasih Abdul atas kesempatannya. Em, kali kali ini saya akan membawakan materi tentang tegangan. Tegangan listrik adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu titik ke titik lain, atau 1 volt sama dengan 1 joule per coulomb. Tegangan listrik ini juga sering disebut dengan beda potensial listrik, karena pada dasarnya tegangan listrik adalah ukuran perbedaan potensial antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik. Tegangan listrik diukur dengan sebuah satuan yang dinamakan volt yang dilambangkan dengan simbol V besar. 1 volt dapat didefinisikan sebagai tekanan listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan 1 ampere arus listrik melalui konduktor yang beresistansi 1 ohm. Tegangan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu tegangan DC, yang berarti tegangan yang berasal dari sebuah tegangan listrik yang konstan, dan tegangan AC, yang berarti tegangan yang berasal dari sumber listrik yang bervariasi secara berkala dengan waktu. Untuk mencari tegangan dalam rumus, yaitu ada dua. Yang pertama, tegangan sama dengan arus listrik dikali dengan hambatan, dan kedua, tegangan listrik sama dengan energi listrik per muatan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada Habil. Terima kasih Ray atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibawakan materi mengenai arus yang akan dibawakan oleh Hanif. Pada Hanif kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yakni mengenai arus. Arus listrik atau dalam bahasa Inggrisnya yakni electric current adalah suatu aliran yang muncul dari adanya magnet elektron yang mengalir dari titik satu ke titik lainnya yang terdapat pada suatu rangkaian. Aliran arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Satuan internasional dari arus listrik adalah ampere. Arus, arus sendiri terbagi menjadi dua jenis berdasarkan arah aliran listriknya. Yang pertama adalah arus bolak-balik dan yang kedua adalah arus searah. Arus bolak-balik atau alternating current adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Penggunaan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari contohnya untuk mesin cuci, penerangan lampu, pompa air AC, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Sedangkan arus arah atau direct current adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu positif atau hanya negatif saja. Penggunaan arus arah dalam kehidupan sehari-hari contohnya untuk penggunaan radio, baterai, panel surya, dan komputer. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Hanif atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memaparkan materi mengenai hambatan yang akan dipaparkan oleh Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan atau resistansi adalah sifat fisik dari sebuah bahan penghantar listrik yang menghambat atau membatasi aliran arus listrik yang melaluinya. Hambatan diukur dalam satuan ohm. Semakin besar hambatan sebuah bahan penghantar, semakin sulit aliran arus listrik melalui bahan tersebut. Hambatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bahan penghantar, ukuran, bentuk, dan suhu. Hambatan dapat dihitung menggunakan hukum Ohm, yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui sebuah bahan penghantar sebanding dengan tegangan yang ditetapkan padanya, dan berbanding terbalik dengan nilai resistansinya.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Akbar atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai daya yang akan dipaparkan oleh Tasya. Pada Tasya dipersilakan. Terima kasih Habil atas kesempatannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah daya. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang mengalir atau yang diserap dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik setiap detiknya. Daya juga dapat didefinisikan sebagai laju aliran energi. Sumber energi seperti tegangan listrik dapat menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang tersambung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Atau dengan kata lainnya, daya listrik itu tingkat konsumsi energi dalam sebuah rangkaian atau sirkuit listrik. Kita ambil saja sebagai contoh yaitu lampu pijar dengan heater atau pemanas. Lampu pijar itu akan menyerap daya listrik yang diterima dan merubahnya menjadi cahaya dan heater tersebut akan merubah serapan dari daya listrik menjadi suatu panas. Jika nilai wattnya semakin tinggi, maka daya listrik yang dikonsumsi juga akan semakin tinggi. Nah, sedangkan pengertian daya listrik jika dilihat dari konsep usaha yaitu besarnya sebuah usaha yang berguna dalam memindahkan suatu muatan per satuan waktu atau jumlah energi listrik yang dipakai setiap detik. Untuk rumus daya sendiri ada itu sebagai berikut, yaitu P sama dengan E per T, dengan P sama dengan daya listrik, E sama dengan energi listrik dengan satuannya Joule, T sama dengan waktu dengan satuan detik. Nah, selain pakai rumus daya yang tadi, kita juga bisa pakai rumus umum untuk ngitung besarnya daya listrik, yaitu P sama dengan V dikali I, atau juga P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat per R. Dengan keterangan P itu daya, V itu tegangan listrik, I itu arus, dan R hambatan. Sekian dari saya kembalikan ke Habil. Oke, terima kasih Tasya atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai open loop dan closed loop yang akan dibawakan oleh Husin. Kepada Husin dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Habil Adinata. Secara umum rangkaian listrik terdiri atas dua macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik akan mempengaruhi arus listrik, apakah mengalir atau tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian dari komponen-komponen listrik seperti sumber arus listrik, kabel, dan alat elektronik, di mana kedua ujung kabel terhubung dengan kedua kutub sumber arus listrik. Sedangkan rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik di mana kedua ujung kabel atau salah satu ujung kabel tidak terhubung dengan kedua kutub sumber arus listrik, sehingga arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian. Oleh karena itu, arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, sehingga rangkaian arus terbuka disebut juga dengan rangkaian terputus. Perbedaan antara kedua hal tersebut yaitu terletak pada jalur untuk aliran energi, yang dimana rangkaian listrik tertutup mempunyai jalur yang lengkap, sedangkan pada rangkaian terbuka jalur rangkaiannya tidak lengkap. Terus yang kedua, pada aliran arus listrik, di mana pada rangkaian terbuka tidak memiliki aliran arus listrik, sedangkan pada rangkaian tertutup memiliki aliran arus listrik. Pada yang ketiga, beda potensial. Pada rangkaian arus terbuka tidak mempunyai beda potensial, sedangkan pada rangkaian tertutup memiliki beda potensial. Terus yang keempat, kondisi rangkaian, di mana pada rangkaian tertutup menduduki posisi sebagai tombol off atau mati, sedangkan pada rangkaian terbuka berkedudukan sebagai tombol on. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Husin atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu mengenai materi terakhir tentang percobaan yang kami lakukan pada praktikum. Untuk percobaan yang kami lakukan pada praktikum, yaitu kami menyusun sebuah closed loop atau rangkaian tertutup dengan menggunakan 5 buah komponen resistor, 5 buah komponen ampermeter, dan 5 buah komponen voltmeter. Serta kami menggunakan 2 buah baterai
sebagai power supply-nya. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, rangkaian tadi dirangkai seperti ini. Dan ketika kita jalankan simulasinya pada layar, maka akan terlihat berapa nilai dari ampermeter, voltmeter yang terbaca, serta aliran arusnya. Dapat kita lihat aliran arus lebih didominasi di closed loop kedua, di mana nilai pada ampermeter yang berada di tengah-tengah itu menghasilkan nilai minus. Kenapa menghasilkan nilai minus? Dikarenakan arus yang bergerak di closed loop kedua itu lebih besar daripada arus yang bergerak di closed loop pertama, sehingga arusnya akan berjalan dominan di closed loop. Sesuai dengan rumus tegangan di mana I sama dengan V per R, maka apabila nilai-nilai ini kita hitung, kita dapat mendapatkan hasil nilai yang sesuai dengan apa yang telah dihasilkan oleh ampermeter dan voltmeter. Sekian saja materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menjadi syarat lulus kami dalam praktikum rangkaian listrik kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.